Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Ya, alhamdulillah ya, kita masih bisa bertegur sapa pada hari ini. Baiklah teman-teman, langsung saja ya di pertemuan kali ini, pertemuan kita yang ke-6. Kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab kedua, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini bukan yang pertama kali kamu pelajarin ya. Nah, dulu waktu di kelas 7 kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Masih ingat nggak apa itu persamaan kuadrat? Ya, betul ya. Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki variabel yang pangkatnya dari variabel tersebut adalah pangkat tertingginya adalah 2, gitu ya. Jadi persamaan yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2, makanya disebut dengan persamaan kuadrat. Contohnya misalkan bentuk dari persamaan kuadrat itu adalah nih, misalkan kita lihat yang pertama itu adalah X pangkat 2, nih ya, X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya itu adalah 2. Kemudian yang berikutnya itu adalah contohnya misalkan 100 dikurang 16X pangkat 2 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ya, betul. Ya, karena pangkat tertingginya adalah 2. Ingat ya, tadi perlu diketahui juga namanya persamaan itu yang ditandai dengan tanda sama dengan ya, beda dengan pertidaksamaan. Ya, insya Allah masih ingat semua ya pelajaran kelas 7. Yang selanjutnya, yang ketiga, contohnya misalkan 9 dikurang 12Y dikurang Y pangkat 2 itu sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat, contoh dari persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum ya, atau bentuk baku dari persamaan kuadrat itu dalam X adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A itu tidak boleh nilainya 0 dan A, B, dan C itu merupakan anggota dari bilangan real. Oke, selanjutnya contohnya sebagai contoh misalkan ada soal seperti ini ya. Nyatakan persamaan 4X ditambah 3X dikali X kurang 5, buka kurung ya. Kemudian ditutup kurung ditambah 21 sama dengan X pangkat 2 ditambah 7 dalam bentuk persamaan kuadrat, dalam bentuk kuadrat, serta tentukanlah nilai dari A, B, dan C-nya ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama langkahnya yaitu kita jabarkan dulu ya. Ya, yang masih dalam bentuk kurung ya. Coba kamu perhatikan. Nih, di sini terlihat ya bentuknya 4X ditambah 3X buka kurung X dikurang 5. Maka kini kita jabarkan dulu. Berarti 3X dikali X itu adalah 3X pangkat 2. Nih ya. Ya, Miss Roni tandain biar paham. Kemudian selanjutnya 3X ini namanya kali pelangi kan, bisa pernah jelaskan. 3X dikurang 5 berarti hasilnya adalah negatif 15X. Ingat ya, positif kali negatif hasilnya negatif. Baru ditambah 21 sama dengan X pangkat 2 ditambah 7. Nah, kemudian kita lihat ada nggak variabel yang sama? Coba perhatikan variabel yang sama yang mana? Nih ya, 4X dengan 5 negatif 15X sama. Berarti 4X dikurang 15X itu hasilnya berapa? Ya, betul ya. Hasilnya itu adalah negatif 11X. Nih. Nah, 3X kuadratnya tetap kita tuliskan, 21-nya tetap. Nah, kemudian mana lagi variabel yang sama? Yaitu X pangkat 2, ya 3X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 2 kan positif. Karena pindah ruas, maka jadinya adalah negatif. Ya,
Sehingga kalau dijumlahkan ya 3x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 berarti kalau nggak ada angka di depan dari variabel tersebut berarti koefisiennya itu adalah 1 ya. Maka hasilnya adalah 3 dikurang 1. Hasilnya adalah ya betul 2x pangkat 2. Nah, yang ini tetap negatif 11x. Nah, kemudian ini konstanta tadi kan. Nah, ini kan positif awalnya 7. Nah, karena pindah ruas maka jadinya negatif ya. Perlu diingat ya. Sehingga kalau 21 dikurang 7 itu maka hasilnya adalah 14. Sehingga bentuk umumnya menjadi ya, 2x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 14 sama dengan 0. Ingat tadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax pangkat 2 gitu ya. Nah, misalnya coba tuliskan biar ingat. Ax pangkat 2 ya, ditambah b ya x ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, maka kita bisa menentukan berapa nilai dari A, berapa nilai B, berapa nilai C. Coba perhatikan, sudah sama kan bentuknya? 2x pangkat 2 dikurang ya 11x ditambah 14. Sehingga bisa kita tentukan berapa nilai dari A, B, dan C-nya. Berapa nilai A-nya? Iya, betul ya. Nilai A-nya itu adalah 2, sedangkan B-nya ini adalah negatif 11 dan C-nya itu adalah 14. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ya, insya Allah. Kita lanjut. Selanjutnya, yaitu materinya yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, ini juga bukan yang pertama kali ya kamu pelajari, sudah pernah. Nah, ini Miss Roni hanya bahas sekilas saja ya. Bagaimana bentuk cara memfaktorkan itu ya? Ya, untuk sembarang bilangan real P dan Q selalu berlaku jika P, Q adalah anggota dari bilangan real. P kali Q itu sama dengan 0, maka P itu adalah 0 atau Q itu adalah 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan dengan memfaktorkan? Yang pertama, masih ingat nggak? Yaitu faktorisasi dengan hukum distributif, ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu langkah pertama, kita cari dulu FPB-nya. Contohnya misalkan AX pangkat 2 ditambah ABX, itu maka cara memfaktorkannya adalah kita cari dulu FPB-nya. Berapa FPB AX pangkat 2 dan ABX? Kita lihat. A, sama-sama A di sini ada. Kemudian kalau ada yang variabel yang sama, lihat pangkat yang terkecil. Pangkat terkecilnya ini adalah 1. Berarti AX dikeluarkan baru dikali. Ya, biar jadi AX kuadrat, AX dikali berapa? Yaitu X ya. Sama artinya dengan AX pangkat 2 dibagi AX. Hasilnya adalah X. Kemudian di ABX dibagi AX itu adalah B. Ya, nanti kalau seandainya diaplikasikan dalam bentuk soal, insya Allah paham ya. Ini ya, bentuk distributif. Langkah pertama kita cari dulu FPB. Ya, FPB dari bentuk persamaan tersebut. Nah, kemudian cara memfaktorkan yang kedua. Nah, masih ingat nggak? Yaitu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Yaitu bentuknya adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama dengan X ditambah Y dikali X dikurang Y. Nah, ingat ya, tandanya berbeda, 1 tambah 1 kurang. Selanjutnya, bentuk faktor yang berikutnya adalah faktorisasi bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C, yaitu menjadi X tambah P dikali X ditambah Q dengan syarat. Nah, C itu adalah hasil dari P kali Q. Dan B itu adalah hasil dari jumlah P dan Q. Masih ingat nggak dulu Miss Roni bilang, X berapa kali berapa yang hasilnya C, berapa tambah berapa yang hasilnya B. Begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ingat ya. Insya Allah.
Yang selanjutnya yang keempat itu adalah faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Nah, ini ya bentuknya sudah dijabarkan. Nanti dijabarkan dulu bentuknya menjadi BX ini menjadi BX ditambah QX ditambah C gitu ya. Baru nanti dicari B kali Q itu adalah A kali X ini ya. Nah, nanti diaplikasikan dalam soal insya Allah paham. Oke, selanjutnya misalkan ada contoh seperti ini. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan 3x tambah 1 dikali x dikurang 1 sama dengan buka kurung 2x dikurang 2 tutup kurung dipangkatkan 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama adalah kita jabarkan dulu. Ya, kita jabarkan. Ya, ini dengan cara yang pertama. 3x dikali x. Berarti hasilnya ini ya. 3x pangkat 2. Kemudian, apa namanya? 3x dikali negatif 1 berarti negatif 3x. Kemudian 1 dikali x berarti x. 1 dikali negatif 1 berarti negatif 1. Nah, 2x dikurang 2 dipangkatkan 2. Masih ingat nggak rumusnya ini ya? A dikurang B pangkat 2 itu adalah segitiga Pascal ya teman-teman. Ingat rumus segitiga Pascal yaitu menjadi A pangkat 2 dikurang 2 kali A kali B ditambah B pangkat 2. Berarti A-nya ini apa? A-nya adalah 2x. Nah, ini sama artinya gini kan? 2x dipangkatkan 2. Ya, 2x dipangkatkan 2 berarti sama artinya dengan 2 pangkat 2 yaitu 4x pangkat 2 berarti x pangkat 2. Ini ya hasilnya. Nih. Kemudian dikurang tulis 2 ditulis A-nya tadi apa? Ini adalah A, 2x, tulis 2x dikali B, B-nya itu adalah 2, ditulis 2 ditambah 2 pangkat 2. Sehingga didapat, nah kita lihat ini kan variabelnya sama ya, negatif 3x ditambah x, berarti negatif 3 tambah 1 menjadi negatif 2, ini ya hasilnya. Nah, berarti 3x pangkat 2 tetap ditulis, ini negatif 2x dikurang 1 sama dengan 4x pangkat 2, ini dikalikan, 2 kali 2 kali 2 menjadi 8 ya, negatif 8 variabelnya x ditambah 2 pangkat 2 itu adalah 4. Sehingga didapat, nah ini pindah ruas semuanya. Kalau sudah pindah ruas semuanya berarti tinggal nggak ada bilangan lagi namanya adalah 0 ya. Berarti 3x pangkat 2. Nah ini positif. Positif pindah ruas jadi negatif. Nih ya. Jadi negatif. Nih. Kemudian negatif 2x-nya tetap nggak pindah. Nah, ini yang pindah. Negatif 8, nih, pindah ruas jadi positif 8x. Dikurang 1 tetap. Nah, ini juga demikian. Ya, positif 4 pindah ruas jadi negatif 4. Selanjutnya, berarti, nah ini kan variabelnya sama-sama x pangkat 2. Sehingga 3 dikurang 4 itu adalah negatif 1. Gitu kan? Negatif 1 ditulis. Ingat kalau koefisien 1 tidak boleh dituliskan ya. Tidak perlu dituliskan. Menjadi negatif x pangkat 2. Ditambah. Nih, variabelnya juga sama-sama x. Berarti negatif 2 ditambah 8. Hasilnya positif 6x. Nah, ini negatif 1 konstanta ya. Negatif 1 dikurang 4 itu hasilnya adalah negatif 5. Ingat untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sudah Miss Roni jelaskan ya. Bisa pengurangan bilangan bulat itu dengan menggunakan rumus TL. Tetap tambah lawan. Nah, sehingga sudah didapat bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu negatif x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya masih negatif ya. Bisa kita rubah ya menjadi
positif. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengalihkan ya, semua dikalikan dengan negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1x pangkat 2. Berarti hasilnya adalah x pangkat 2. Sama-sama dikali negatif ya. Nah, ini positif kali negatif, jadinya negatif. Nah, negatif kali positif, negatif kali negatif ya, maaf, jadinya positif. Sehingga didapat bentuk umum persamaan kuadrat yang baru menjadi x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk aljabar seperti ini, bentuk dari persamaan kuadrat seperti ini, ingat rumus tadi ya, yang Miss Roni jabarkan di awal. Nah, rumus bagaimana cara menentukan, memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Yaitu kita buat dulu ya, X sama-sama X. Nah, berapa ya, berapa dikali berapa yang hasilnya itu adalah berapa? 5. Nah, kalau ditambahkan bilangan tersebut hasilnya itu adalah yang mana? Yang B. Yang B itu yang mana? Yang ini ya, negatif 6. Kira-kira bilangan berapa? Suatu bilangan kalau dikalikan hasilnya 5, kalau ditambahkan hasilnya negatif 6. Kira-kira berapa? Ya, betul ya, yaitu negatif 5 ya dikali negatif 1. Ya, coba kita kalikan, benar nggak? Nah, negatif 5 dikali negatif 1 positif 5. Sekarang apakah benar kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6? Kita cek. Negatif 5 ditambah negatif 1. Ya, negatif 5 tambah negatif 1. Iya, benar ya, hasilnya negatif 6. Sehingga bentuk pemfaktorannya itu adalah X dikurang 5, X dikurang 1. Karena hasilnya sini adalah negatif 5 dan negatif 1. Tinggal kita tuliskan di sini angkanya. Negatif 5 dan negatif 1. Sehingga nilai dari X itu adalah yang pertama, X dikurang 5 itu hasilnya 0. Ya, kemudian yang kedua, X-nya itu adalah X dikurang 1 hasilnya 0. Ingat bentuk aljabar yang awal tadi, ya rumus bentuk umumnya itu tadi adalah P kali Q sama dengan 0, yaitu P sama dengan 0 dan Q-nya juga 0. Sehingga didapat nilai X-nya itu yang pertama adalah X sama dengan, nah ini pindah ruas. Negatif kalau pindah ruas jadi positif ya. Kemudian yang ini juga, sehingga X1-nya itu adalah 5 dan X2-nya itu adalah 1. Sehingga akar penyelesaiannya itu adalah X1 itu 5 dan X2 itu adalah 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 5,1 atau 1,5. Gitu ya, ini ya. 5,1 atau 1,5. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya contoh yang kedua. Misalkan ada contoh seperti ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan M dikurang 2 per M sama dengan 7M per 8. Nah, kalau kita perhatikan bentuk persamaannya, ya masih berbentuk persamaan pecahan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, langkah pertama kita harus kalikan dulu ya kedua ruas, yang ruas kiri dan ruas kanan ini kita kalikan dengan KPK. Berapa KPK dari M dan 8? Berarti itu adalah 8M. Nah, sehingga kedua ruas sama-sama kita kalikan 8. Ya, semuanya kita kalikan 8. Ruas kiri kita kalikan 8. Ini 8M. Kemudian ruas kanan juga dikalikan 8M. Ini ya, ini KPK-nya ya, diingat. Sehingga kita kalikan langsung 8M dikali M. Kemudian 8M dikali negatif 2 per M. Nah, ini langsung dikalikan ya. Sehingga didapat 8M kali M itu adalah 8M pangkat 2 dikurang 8M dikali negatif 2 per M. Nih,
M kali M kan habis ya. Ini bisa dicoret. Ya. M kali M habis ya. Sehingga didapat 8 dikali 2. Hasilnya itu adalah 16. Kemudian demikian juga ini ya. Ya. Kemudian ini adalah 8-nya ya. 8 dibagi 8 kan habis ya. Menjadi M dikali 7M. Lanjut ya. Langsung kita bisa selesaikan. M kali 7M itu kan sama dengan 7M pangkat 2. Nah, sehingga, ini pindah ruas karena variabelnya sama, kita sejajarkan dengan 8N pangkat 2. 8 dikurang 7. Nih, 8 dikurang 7 itu hasilnya adalah 1. Berarti M pangkat 2 dikurang 16. Ingat, ini berarti kita gunakan rumus pemfaktorannya itu adalah X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Sehingga itu adalah nanti bentuk faktornya adalah X ditambah Y dikali X dikurang Y. Gini ya. Nah, sekarang M pangkat 2 dikurang 16. Kita jadikan bentuk X kuadrat dikurang Y kuadrat. M pangkat 2-nya sudah benar, ya, bentuknya sudah X kuadrat. Nah, ini 16 kita jadikan bentuk Y pangkat 2. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 16? Ya, berarti benar ya, betul ya, yaitu 4 pangkat 2. Ini ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti langsung kita jadikan bentuk seperti ini ya, pemfaktorannya X tambah Y dikali X kurang Y. Sehingga didapat, ini ya, M dikurang 4 dikali M ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga didapat nilai M yang pertama itu adalah M kurang 4 sama dengan 0, dan M ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga nilai M1-nya itu adalah 4, ini pindah ruas jadi positif, M2-nya ini positif, pindah ruas jadi negatif. Sehingga akar penyelesaiannya itu adalah M1-nya 4 dan M2-nya adalah negatif 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 4, negatif 4 atau negatif 4,4 juga boleh ya. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Insya Allah ya. Insya Allah tetap semangat ya teman-teman ya. Terus banyak berlatih ya. Insya Allah pasti akan mengalami kemudahan gitu ya. Insya Allah misalnya yakin ya. Banyak latihan, insya Allah apa yang misalnya disampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, thank you. Ya, nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat apa yang misalnya disampaikan tadi ya. Manjada wajada, ya, siapa yang bersungguh-sungguh, ya pasti bisa, ya insya Allah. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, Miss Roni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.